Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ketemu lagi dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu Esra pasal 8 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia dengan keselamatan mereka, demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini merupakan bagian dari persiapan dan perjalanan Esra ketika keluar dari Babel menuju ke Yerusalem setelah mereka mengalami masa pembuangan di Babel. Perjalanan dari Babel ke Yerusalem ini harus mereka tempuh dalam jarak yang jauh dan berat. Karena di dalam perjalanan ini mereka akan melewati daerah-daerah musuh di mana ada banyak penyamun yang mengancam jiwa mereka. Dan dalam perjalanan ini Esra yang merupakan pemimpin rombongan Yahudi ini, dia disertai oleh istri yang dikasihi, oleh anak-anak yang dikasihi, dan bahkan barang-barang dari bait Allah. Untuk itu harus aman dan lancar untuk tiba di tujuan. Dan ayat 23 katakan, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Artinya perjalanan mereka berhasil. Perjalanan yang ditempuh begitu berat, penuh dengan misterius, tetapi karena ada pertolongan Tuhan, maka berhasillah perjalanan mereka. Nah, kalau digambarkan sebagai mana kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, khususnya kita memasuki tahun 2022 ini, kita belum tahu bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Ada banyak musuh-musuh yang berupa iblis yang mau mengganggu perjalanan kita. Dan di pemikiran kita, perjalanan ini merupakan perjalanan panjang dan misterius. Tetapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang menjamin keberhasilan perjalanan hidup kita, anak-anak Tuhan. Memang ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Karena musuh kita yaitu iblis itu, dia senantiasa berusaha untuk menggagalkan kita. Perjalanan rohani kita mau digagalkan oleh si iblis. Tetapi kita boleh mencontohi bagaimana Esra mengadakan perjalanan dan berhasil. Nah, untuk itu pada kesempatan ini melalui ayat-ayat yang kita sudah baca itu, saya memberi judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah menaruh harapan kepada Yesus saja. Menaruh harapan kepada Yesus saja. Ini merupakan kunci keberhasilan perjalanan kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada jaminan yang Tuhan janjikan kepada kita
asalkan kita menaruh harapan kita kepada Yesus saja. Dari ayat ini kita melihat bahwa ada 3 tanda berharap kepada Tuhan. 3 tanda yang berharap kepada Tuhan ini, poin pertama yaitu saya ambil dari ayat 21. Di ayat 21 dikatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi poin pertama adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Ini tanda bagi seseorang yang menaruh harap kepada Tuhan saja. Menaruh harap kepada Tuhan saja itu, yaitu dengan cara merendahkan diri di hadiratnya. Merendahkan diri di hadapannya. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 berkata begini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi, ayat ini memberikan satu pandangan tujuan kepada kita bahwa kalau saja kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan ditinggikan pada waktunya. Ada waktu yang tepat yang Tuhan siap untuk mengangkat kita, meninggikan kita. Artinya memberikan keberhasilan dalam perjalanan rohani kita. Perjalanan hidup kita sepanjang 2022 ini ada jaminan dari Tuhan pasti berhasil. Asalkan kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu berbicara Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang menentukan nasib seseorang. Tuhan yang menentukan masa depan seseorang. Itu artinya kita taruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita tahu tangan Tuhan yang kuat itu sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Yang sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan hidup. Mungkin di tahun 2021, usaha kita mengalami goncangan yang luar biasa. Karena melalui PPKM COVID-19. Sehingga usaha ini bukan maju tapi merosot. Sehingga sedikit mendatangkan kekhawatiran kepada kita. Sebagai manusia, kita melihat prospek ke depan. Kita melihat daya beli masyarakat dan sebagainya. Aduh, gimana ini Tuhan? Ini mengkhawatirkan. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan. Kalau saja kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang perkasa, kata firman Tuhan. Maka dia sanggup untuk mengangkat kita. Dia sanggup membuat usaha kita berhasil. Dia sanggup membuat kita di karir pekerjaan kita bisa diangkat. Jadi jaminan ini terjadi sebagai sebab akibat. Sebab kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan mengangkat kita tepat pada waktunya. Ini pertolongan yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Janji Tuhan ini kalau kita ambil dan kita tanamkan dalam hati kita. Dan kita lakukan hari lepas hari. Maka kepastian itu sudah menjadi milik kita. Firman Tuhan katakan, orang benar hidup oleh iman. Kita imani firman Tuhan ini. Kita yakini bahwa kalau saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita pasti ditinggikan. Maka kita pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan usaha kita pasti sukses. Toko kita yang tadinya sepertinya Senin Kamis buka tutup dan sebagainya. Tuhan bisa rubah. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Tangannya, tangan yang kuat, tangan yang perkasa. Sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Dia sanggup untuk membangkitkan orang mati.
Oh, dia sanggup membangkitkan usaha yang sudah mati. Asalkan kita mau taruh harap kepada Tuhan saja. Taruh pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Karena Yesus kita, dia yang pegang segala kuasa di sorga dan kuasa di bumi, bahkan di bawah bumi ada di dalam tangan dia. Dia yang menentukan segala-galanya dalam hidup ini. Tidak ada kuasa manapun yang dapat menandingi kuasa Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi poin yang pertama supaya kita membuktikan bahwa kita menaruh harapan kita hanya kepada Yesus adalah dengan satu tanda, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana Esra, dia juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana Esra merendahkan diri di hadapan Tuhan? Dikatakan tadi kalau kita kembali kepada ayat pokok kita, maka aku Esra memaklumkan puasa kepada semuanya. Memaklumkan puasa artinya menjalankan puasa, doa puasa. Mungkin kita juga demikian. Akan lebih baik kalau kita juga datang merendahkan diri di hadirat Tuhan dengan melalui doa puasa. Di awal tahun ini, mari kita ambil bagian. Kita mau doa puasa. Tanda kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Dan kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa itu, yang kuat itu, maka dia pasti tinggikan kita tepat pada waktunya. Pasti dia berkati kita. Pasti dia buka jalan kepada kita. Tantangan boleh datang. Halangan boleh datang. Pencobaan boleh datang. Tetapi firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan. Dia menjamin dengan satu jaminan yang pasti. Dia pasti beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang kedua. Poin yang kedua, kembali ke ayat pokok kita. Poin yang kedua, saya ambil dari ayat yang sama, ayat 21 bagian B. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Itu poin pertama. Poin yang kedua, aku memohon kepadanya, kepada Tuhan Allah yang perkasa itu. Memohon apa? Memohon jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Jadi poin yang kedua ini dikatakan bahwa tanda kita untuk menaruh harapan kepada Yesus saja itu adalah dengan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita harus sadar diri bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Kita harus sadar diri bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita ada musuh-musuh, yaitu si iblis yang mau menggagalkan perjalanan hidup kita. Oleh karena itu adalah sangat wajar kalau kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan kepada Tuhan itu melalui doa kita. Ada di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam suratan Yakobus, itu bagaimana Elia manusia biasa yang terdapat dalam ayat 17 pasal 5, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Masih makan nasi, makan roti. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sinilah letaknya. Bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun. Tidak turun hujan. Kenapa? Karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan sih, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Mohon Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menjawab doanya. Dikatakan, selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Lalu, ayat 18 katakan, setelah sudah 3,5 tahun tidak hujan, ayat 18 katakan, lalu ia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lihat. Setelah dia berdoa, mohon Tuhan jangan turun hujan. Tuhan tidak turun hujan 3,5 tahun. Lalu dia berdoa lagi, maka langit menurunkan hujan. Luar biasa doa seperti ini.
Doa yang seperti ini, itu adalah doa yang betul-betul diharapkan oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan di ayat 16, doa orang benar, jika dengan sungguh, dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, sangat besar khasiatnya. Kalau kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan di awal tahun 2022 ini, Tuhan, tolong usaha kami. Tuhan, tolong keluarga kami. Tuhan, tolong pekerjaan kami. Dan kalau kita lakukan dengan satu dasar bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dicirikan dengan kita sungguh-sungguh korbankan hidup kita melalui doa puasa, melalui merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka ada janji Tuhan. Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Besar khasiatnya, sangat besar kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu Elia. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya melalui doa yang Elia katakan. Kalau kita lihat mundur jauh lagi di Keluaran pasal 14, pengalaman dari Musa. Kita tahu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran 14 ayat 1 berkata 14 ayat 15 dan 16 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Pengalaman daripada Musa. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan di sana ketika mereka berhadapan dengan laut Teberau, kiri kanan penuh dengan gurun. Di belakang ada musuh, tentara Firaun sedang mengejar mereka. Tidak ada jalan keluar. Tetapi dia berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Tuhan katakan, apa tangan? Tongkat. Pukul laut Teberau itu. Dan dia pukul, terbelahlah. Begitu juga dengan kita. Kita juga menghadapi tahun 2022 ini yang masih misterius. Ada halangan-halangan yang berlapis-lapis yang dibangun oleh si iblis sebagai jerat-jerat kita untuk kita gagal dalam menjalankan hidup ini. Tapi kalau kita memohon pertolongan kepada Tuhan, tanda kita menaruh harapan kita kepada Yesus, maka Yesus yang pegang segala kuasa di sorga dan di bumi, ia sanggup mengatasinya. Kita kerja dalam nama Yesus. Masalah terlepas. Allah kita adalah Allah yang setia. Pada saat pencobaan itu datang, Alkitab katakan, dia menyiapkan jalan keluar. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya kita harus taruh harapan kita hanya kepada Yesus. Di ke depan ini, jangan sampai kali melirik hal-hal yang duniawi sifatnya. Tetapi mari fokus hanya kepada Yesus. Karena Yesus kita, Yesus yang sangat mengasihi engkau, dan dia sangat mau menolong engkau pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu datang ketika kita mau memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Sebagaimana Esra, perjalanannya masih kabur, gelap, penuh dengan misterius. Tetapi dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah perjalanan hidup kami ke depan ini. Dan Tuhan yang sangat baik itu, yang sangat mengasihi kita itu, dia segera menolong kita. Dengan penyertaan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Pertolongan Tuhan dia nyatakan dia beserta dengan kita. Pada waktu Yusuf dijual sebagai budak belian ke Mesir, dia tinggal di Potifar. Bagaimana seorang budak yang tidak punya harga sedikit pun. Tetapi Alkitab katakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat semuanya berhasil. Penyertaan Tuhan sangat penting dalam perjalanan hidup kita di tahun 22 ini.
Tapi kita harus memohon kepada Tuhan. Minta jalan aman. Minta jalan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Ada jalan-jalan aman yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada musuh-musuh si iblis, pencuri, pembunuh, pembinasan itu. Dia siap memasang ranjau di hadapan kita. Sehingga kalau kita tidak minta tolong kepada Tuhan, maka kita akan terjebak dengan ranjau tersebut. Tetapi kalau Tuhan tolong kita karena kita minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan itu melalui firman-Nya. Firman Tuhan itulah terang bagi jalan kita. Alkitab katakan dia menerangi jalan kita sehingga kita tahu ada jebakan-jebakan, ada ranjau-ranjau yang dipasang oleh si iblis sehingga oleh Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus kita bisa dihindarkan dari ranjau-ranjau itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau kita mau minta tolong kepada Tuhan. Itu sebagai tanda bahwa kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi dari sini kita sudah ketemu dua poin. Poin pertama yaitu tanda kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, yaitu kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Dan dia akan menolong kita, memberikan jalan keluar, mengangkat kita tepat pada waktunya. Dan yang kedua, tandanya adalah kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena perjalanan hidup ini masih misterius. Kita belum tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi Tuhan dengan segala kuasanya yang hebat itu, dia dapat menolong kita. Menyatakan mujizat. Doa membawa mujizat. Doa membawa jawaban-jawaban melalui mujizat. Dan itulah yang dapat kita alami sebagai anak Tuhan di tahun 2022. Dan poin yang ketiga, saya ambil dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tanda yang ketiga bahwa kita menaruh harapan kita kepada Yesus saja adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, itu adalah menjadi sumber berkat bagi kita. Karena Tuhan itu sumber berkat. Ketika kita mengandalkan Dia, berkatnya dicurahkan. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carangnya. Ketika kita sebagai carang itu tetap tertancap kepada pokok anggur yang benar itu, maka carang ini akan terus berbuah. Karena Yesus adalah sumber kehidupan, sumber berkat itu. Jangan sekali-kali terlepas dari Yesus. Itu namanya kita mengandalkan Tuhan. Memang fakta hidup kita bahwa kita punya pengalaman mungkin dalam bisnis, pengalaman engkau di bisnis ini sudah belasan tahun atau puluhan tahun. Engkau sudah tahu seluk-beluk bisnis ini. Engkau sudah tahu siapa kompetitor. Engkau sudah tahu bagaimana mencari bahan baku dan sebagainya. Dan engkau punya pengetahuan, ilmu ekonomi yang begitu luar biasa, yang mendasari engkau berusaha sehingga bisa diandalkan. Memang betul, itu semua penting. Semua itu penting dan itu dari Tuhan juga. Tetapi dalam melangkah, menghadapi keadaan perjalanan hidup yang penuh dengan misterius ini, satu-satunya cara, andalkan Yesus. Kalau kita kembali ke ayat pokok, di dalam ayat 22, saya angkat begini. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, jangan tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Jadi sebetulnya Esra ini punya peluang bisa mendapat bantuan dari raja, sehingga raja berikan tentara untuk mengawal mereka, prajurit-prajurit berkuda untuk mengawal perjalanan mereka yang penuh dengan musuh dan penyamun itu. Tetapi Esra sebagai anak Tuhan, dia mau mengandalkan Tuhan.
Dia tidak pilih tawaran daripada raja dengan kekuatan militernya, tetapi dia pilih pertolongan dari Tuhan. Karena menghadapi hari ke depan yang masih misterius itu, tentara pun tidak tahu keadaan yang misterius itu. Tetapi Yesus, dia pasti tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Maka Ezra memilih. Dia memilih Allah yang akan menolong mereka. Dikatakan, kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Bahwa Tuhan yang akan melindungi mereka. Itulah sebabnya tadi Yeremia katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Ezra, dia mengandalkan Tuhan. Walaupun ada tawaran dari raja supaya ada tentara berkuda yang mengawal mereka, tapi dia tetap pegang bahwa Tuhan lebih dari segala-galanya. Allah kita Allah yang berkuasa. Dia sanggup mengubah keadaan. Dia sanggup membentuk keadaan. Dan dia sanggup mengangkat kita. Memberi berhasil di dalam segala apa yang kita kerjakan. Bukan cuma berhasil dalam usaha pekerjaan kita. Tapi kita berhasil dalam kita mengiring dia kepada Tuhan. Kita bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus. Dan itu yang menjadi utama. Karena pertumbuhan rohani ini, menjadi dewasa di dalam rohani ini, itu sangat menentukan kekekalan kita. Kita harus tahu ada kehidupan setelah kematian. Dan itu harus kita jalankan mulai sekarang ini. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita pasti bersama dengan Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Jadi, mari kita di tahun 2022 ini, kita tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan perjalanan yang masih misterius. Tetapi ada jaminan dari firman Tuhan melalui Esra 8 ini, bahwa mari kita taruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Hanya Yesus saja. Dengan tanda, dengan cara, pertama kita harus merendahkan diri di bawah tangan kanan Allah yang kuat itu. Kedua, kita harus memohon pertolongan daripada Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat yang ajaib dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.